Program pengembangan Desa Mitra di Desa Randutonda telah dimulai sejak tahun 2020 yang lalu. Dimulai dari kegiatan penanaman, panen, hingga produksi produk yang dikenal dengan nama Kurena. Namun di dunia perkebunan tidak terlepas dari yang namanya serangan hama, khususnya hama busuk umbi. Hari ini kita berdua mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Desa Ndetundora atau yang biasa dikenal dengan sebutan Nuabosi. Dan kita akan menyaksikan ahli hama Dr. Sri Wahyuni dari Universitas Flores yang akan menjelaskan tentang hama busuk umbi dan tata cara penanganannya. Ayo, masuk kita ke sana. Kita lihat mereka buat. Ayo Vika. Ayo. Vika nih. Oke guys, sekarang saya dan Tari sudah bersama Ibu Sri dan juga Pak Alan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang penyakit busuk umbi yang menyerang ubi kayu Nuabosi. Jadi Ibu Sri, kami mau tanya nih, bisakah dijelaskan tentang penyakit busuk umbi ini Bu? Ya, Mbak Ririn. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Jadi beberapa waktu lalu kita dapat informasi dari Dinas Pertanian dan teman dari karantina yang menyatakan bahwa daerah ini sudah terinfeksi oleh sejenis jamur ya, yang menyerang pada umbi dari ubi kayu. Kalau di tempat lain itu namanya busuk leles, busuk leles ya. Ini disebabkan oleh jamur fusarium dan Coledotricum. Ini dari identifikasi dari teman-teman di karantina ya. Menurut berita itu sekitar 50 hektar itu terkena penyakit ini. Jadi penyakit ini disebabkan oleh jamur, yang mana jamur ini muncul karena kondisi cuaca. Karena kita tahu sekarang cuaca kita sedang hujan ya Mbak ya, hujan. Jadi kalau kondisi kebunnya itu berada di dataran rendah, kemudian tidak punya aliran air, pengairan yang kurang baik ya, kemudian bahan organik di tanah kurang, itu berpotensi untuk memicu pertumbuhan dari jamur ini. Dan bahayanya adalah jamur ini sudah menyerang pada saat tanaman itu berumur 7 bulan ya Pak ya. 7 bulan itu berarti sudah berumbi, sudah mau siap panen tuh. Karena panennya ubi itu kan sekitar berapa Pak? Ya, untuk varietas tanah air itu panennya 9 bulan. Sedangkan untuk varietas terigu panennya 12 bulan. Nah, kebayangkan Mbak, pasti petani itu akan merugi. Iya, karena sudah mau panen tuh. Iya, kan kasihan. Iya sih. Gitu. Bagaimana? Tari, apakah kamu ada pertanyaan? Kegiatan ini nih Bu yang sedang dilakukan ini nih kira-kira untuk penanganan penyakit ini tadi. Apa nih Bu mereka buat? Mungkin kalau kegiatan ini Pak Alan kayaknya bisa jawab ya. Silakan. Kegiatan pembuatan pupuk prinsip dasarnya untuk diaplikasikan ke tanah, pupuk ini berbahan dasar serasa tanaman, sekam, dedak, lalu ditambah dengan bahan aktif M4 tambah gula. Jadi diproses pencampuran atau dibuat adonan untuk dijadikan pupuk organik. Lalu setelah dari adonan ini dibiarkan kurang lebih 2 minggu. Dibiarkan 2 minggu untuk proses dekomposer, fermentasi. Jadi dari 2 minggu itu ini akan diaplikasikan ke lahan anggota kelompok tani di Ndetundora 2. Di sini punya keanggotaannya ada 30 orang. Jadi untuk kegiatan ini merupakan kegiatan kedua di desa kedua. Sebelumnya ada di Desa Randutonda. Di Desa Randutonda itu juga kegiatan yang sama.
Dan pada dasarnya hasil yang diperoleh di desa Randotonda yang sebelumnya belum diaplikasikan atau teknologi penggunaan pupuk organik, kompos belum digunakan, produktivitas ubi yang dihasilkan itu 2 sampai 3 umbi. Tapi ketika teknologi ini masuk, puji Tuhan banyak peningkatan pendapatan petani yang berkaitan dengan produktivitasnya bisa mencapai 9 sampai 12 umbi. Jadi pupuk organik ini peran aktifnya untuk bagaimana proses membuka pori-pori tanah sehingga sirkulasi udaranya bagus, lalu daya serap airnya juga maksimal. Dengan harapan banyak lahan yang mengandung pupuk organik, intensitas serapan airnya tinggi, akan berdampak terhadap kurangnya genangan sehingga penyakit yang dialami di sini tidak terjadi semestinya. Ya, mungkin jadi ini kegiatan kedua untuk pembuatan pupuk organik hari ini dengan anggota kelompok tani di Desa Ndatundora 2. Kegiatan kedua berarti Ya, sebelumnya sudah kegiatan di bulan Desember. Bulan Desember itu sudah kegiatan, sudah diaplikasikan dan sudah diaplikasikan di Damplot. Oh iya Pak, Demplot itu apa sih Pak? Demplot itu sama halnya dengan kebun contoh. Oh, Jadi Demoplot. Demoplot. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan teknologi nanti akan demonstrasi di Demplot, di lahan yang sudah disiapkan untuk sebagai Demplot. Dari situ nanti akan mengembang untuk di setiap kelompok tani. Oke. Oh seperti itu. Ibu Sri, saya mau tanya nih Bu, selain penggunaan penanganan penyakit dengan penggunaan kompos organik ini, apakah ada penanganan lain untuk penyakit busuk umbi? Iya. Kalau sudah kejadian, dalam artian ketika penyakit itu muncul dan menyerang areal yang luas, itu mau tidak mau kita harus menggunakan pestisida. Tetapi pestisida ini digunakan paling terakhir, sebagai pilihan terakhir ketika pengendalian yang lain tidak berfungsi. Nah, untuk menjaga bahwa agar penyakit itu tidak muncul, kita sudah mulai prepare nih dari awal ya. Jadi seperti yang teman-teman sudah lakukan di desa Randotonda itu ya. Menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar. Misalnya tadi dia melakukan sanitasi, pembersihan lahan, kemudian dia membuat guludan, kemudian mencampurkan tadi bahan organik, bahan organik atau pupuk organik tadi, kemudian membuat aliran air, kemudian pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu penting karena jamur ini kan jamur tular tanah. Tular tanah artinya tanah sedikit saja terbawa dari kebun yang terserang penyakit atau terinfeksi, itu akan berbahaya untuk kebun yang lain. Maka harus diolah. Diolah dengan cara apa? Diolah di balik tanahnya, sehingga jamur-jamur yang ada di bawah tanah itu terkena terik matahari. Jadi seperti itu. Nah, ketika pengendalian ini tidak berfungsi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan pestisida. Nah, setelah kegiatan ini nanti di akhirnya kita akan coba ada satu petak ya petani yang memang sudah terserang penyakit itu, kemudian masih ada beberapa tanaman kita coba mengendalikan dengan pestisida. Tentu catatan kalau pestisida itu harus tepat sasaran dan tepat dosis serta tepat aplikasinya, waktu aplikasinya. Kalau tidak berarti nanti akan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia ya. Gitu. Bu, saya kembali lagi ke awal tadi. Ibu sempat bilang tentang tempat karantina. Itu tuh kayak seperti laboratorium kecil-kecilan apa bagaimana Ibu? Karantina tumbuhan ini itu ada baik. Di IP kan. Di IP. Jadi memang mereka itu bertugas untuk mengawasi keluar masuk produk pertanian ya, baik itu pertanian maupun peternakan. Nah, agar penyakit-penyakit yang terbawa oleh produk itu tidak menyebar. Jadi kalau ada produk misalnya sekarang yang kita sudah tahu bahwa ubi nuwabosi terinfeksi oleh jamur ini. Nanti kalau ada yang mau bawa ubi itu harus diperiksa dulu kayak disortir gitu ya Bu.
surat yang menyatakan bahwa produk itu Layak. atau bersih, Ya. itu baru boleh dikeluarkan. Nah Ibu, ini kalau saya lihat kan bajunya Ibu kan ada tulisan Umarema Kelas. Nah Umarema Kelas ini kan komunitas mahasiswa di Fakultas Pertanian. Nah apakah ini tuh ada keterlibatan dengan kegiatan yang sedang dilakukan di sini Ibu? Iya. Jadi Umarema Kelas itu merupakan salah satu kegiatan di kemahasiswaan ya di Fakultas Pertanian yang memang dia fokusnya kepada pelayanan masyarakat. Jadi ketika ada kasus di masyarakat kita harus cepat turun ya. Kalau mengharapkan dosen itu kan terbatas ya. Jadi teman-teman dari Umarema Kelas nanti akan terlibat, baik itu nanti mereka akan membawakan materi sedikit ya, kemudian mencoba untuk membuat dempot pengendalian dari penyakit itu. Terakhir nih Bu, apa harapan dan pesan Ibu untuk para petani-petani yang ada di sini? Harapan saya kan ini teman-teman dari tim PKM sudah memberikan contoh teknik budidaya ubi kayu yang baik ya, sehingga itu menjadi acuan buat mereka dalam hal budidaya, sehingga tidak lagi membudidayakan tanaman ubi kayu itu secara konvensional yang mana sekedar tancap, tanam kemudian tunggu hasil. Tetapi kan tidak seperti itu ya. Jadi ada step-stepnya yang sudah diajarkan oleh teman-teman di PKM ini. Harapannya ya mudah-mudahan produksinya jauh lebih baik ya. Dan semoga harapan terbesar karena ini bagian dari sentuhan teknologi, harapan dari kami tim pendamping ke-30 anggota ini bagian dari pion yang nantinya bisa menyebar ke yang lain. Jadi 30 anggota itu bisa mengembangkan teknologi penggunaan bahan organik, seresa, lalu bahan aktif, lalu juga pembuatan geludan, pengaturan jarak tanam, perawatan tanaman dengan pengendalian gulma, pembersihan, sanitasi, lalu dengan penerapan teknologi pola tanam tumpang sari untuk efisiensi pemanfaatan ruang dan waktu maupun ekonomi. Jadi di sini bukan hanya cuman pengolahan pupuk, tapi harapan terbesar bahwa tetap penerapan teknologi tumpang sarinya nanti dimanfaatkan secara baik untuk peningkatan pendapatan petani. Ya, karena mengingat usia ubi itu 12 bulan. Jadi petani menunggu 12 bulan biasanya kesulitan, jadi kita menerapkan dengan metode pola tanam tumpang sari. Jadi harapan terbesar ini bisa dijalankan oleh petani sehingga goalnya adalah pendapatan petani bisa meningkat. Boleh Ibu. Silakan dengan. Ini ada hal yang penting yang juga saya harus sampaikan di sini adalah pola tanam. Pola tanam tadi kebetulan Pak Alan sudah disinggung Sari ya. Selama ini kan mereka monokultur, hanya menanam ubi kayu saja. Harusnya itu di sela-sela harus ada tanaman-tanaman lain. Atau kalau tidak, kita harus melakukan pergiliran tanaman. Sehingga untuk memutus siklus hidup dari si penyakit. Kan penyakit itu tuh ada di dalam tanah kan. Kalau ubi, tanam ubi lagi, kan tidak akan hilang dari tanah. Sehingga itu perlu dilakukan pemutusan siklus hidup dengan cara apa? Cara pergiliran tanaman atau kita melakukan tumpang sari tadi. Ya begitu. Kira-kira Ibu tanaman-tanaman apa yang bisa jadi tanaman pengganti? Kira-kira tanaman pengganti kalau dipakai teman-teman lebih dominasi tanaman legum. Legum itu kacang-kacangan, Mbak. Oh, kacang-kacangan. Biasanya terpegantung komoditi utamanya. Ketika di sini komoditi utamanya kan ubi, berarti yang bisa dimanfaatkan di sela-sela ubi itu tanaman legum atau kelompok kacang-kacangan. Karena kelompok kacang-kacangan ini sebenarnya tanaman yang bisa tahan naungan, tahan naungan dan memberikan produksi yang maksimal. Jadi bisa dikombinasikan atau ditumpang sarikan dengan tanaman legum atau kelompok kacang-kacangan. Dengan harapan legum juga punya peran untuk bisa sebagai penyerap N dari udara karena memiliki perakaran rhizobium. Dengan adanya rhizobium itu atau bintil akar
memberikan kemampuan untuk menghasilkan unsur N yang lebih besar pada tanah yang nanti di kemudian hari bisa dimanfaatkan tanaman untuk proses pertumbuhan. Wah, Dapat Ya, kita dapat ilmu tentang sangat luar pertanian biasa juga nih, Bu. sekali. Baik, kalau begitu Ibu Sri, Pak Alan, terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Sangat-sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman dan semua yang nonton. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Oke, Alan. mau tambah pengetahuan yang Mau. lain? Aduh, mau banget Ibu, ayo. Kegiatan kita hari ini Oke, bersama boleh Ibu. anak-anak Di sana itu Ibu. Oke. Hari ini kami diajak oleh tim PKM Universitas Flores yang diketuai oleh Bapak Dr. Laurentius Gadijou. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan buat 3 model yang kemudian ini nanti akan Bapak-Bapak lihat kira-kira bagaimana aktivitas atau pengaruh dari bahan organik ini di dalam tanah. Di sini kami sudah menyiapkan ada 2 model yang kami siapkan. Ini adalah sampel tanah yang berada di kebun ubi kayu bapak-bapak yang ada di desa ini. Kemudian yang ini adalah bahan organik atau pupuk organik yang seperti ini juga prosesnya, dan hasilnya ini kita akan lihat kira-kira bagaimana kemampuan tanah ini untuk menyerap air. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dicampurkan airnya. Bapak ini bisa. Ini tanah yang sudah dicampurkan dengan bahan organik. Sedangkan ini adalah tanah yang ada di lahan ubi kayu bapak-bapak. Rai kita bisa lihat. Bapak ini di bawahnya kami sudah buat lubang untuk lubang peresapannya. Untuk menarik air, tetapi air yang ditarik itu tidak sampai ke permukaan. Sedangkan yang ini ketika dia menarik air, tapi airnya kadang bisa sampai ke permukaan dan dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan air di sana, tergenang lebih banyak, sehingga kita bisa bedakan mungkin ada masalah yang dialami oleh bapak-bapak di sini ketika air tergenang, kondisi ubi kita seperti apa? cepat busuk Cepat busuk. Begitu Bapak, sehingga inilah keunggulannya. Keunggulan dari bahan organik tanah tadi. Jadi dia mengisap air. Dia mengisap air, kemudian dia juga mudah menyimpan air. Mengisap air, Menyimpan air. Nanti mungkin untuk proses menyimpan airnya kita ada satu percobaan lagi yang ini lebih khusus ke peresapannya. Yang mau kita lihat di sini adalah kira-kira seberapa besar kemampuan tanah yang memiliki bahan organik yang banyak dengan tanah yang ada di kebun bapak-bapak di sini. Yang mau kita lihat ada 2 Bapak. Nanti kemampuan dia menyimpan air dan kemampuan dia menyerap airnya. Mas, air ini yang kemudian dipersiapkan cadangan untuk ketika air yang di atas sudah habis. Kita akan coba lihat, Pak. Oke. Ukurannya Air yang sama kita masukkan sama, Bapak. Ukurannya sama-sama banyak. Jangan. Simon sama-sama. Kasih apa yang lain? Tuang. Tuang. Ini Bapak, lihat tuh. Diam. Ini kan proses yang ini kan lebih cepat turun air, kita lihat. Yang bahan organik Ya. cepat turun. Nggak boleh terus nih. Cukup, Re. Itu cukup di situ. Coba. Sini punya kepala coba punya. Oke, sama ya? Oke. Bapak-bapak kita bisa lihat sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ini mungkin model yang terjadi di kebun bapak-bapak sekarang. Dengan kondisi tanah yang seperti ini, kemudian akan mengakibatkan air itu menjadi tergenang. Kemudian ini ketika bapak-bapak bisa melakukannya dengan aplikasi dari bahan organik tadi. Jadi tidak tersimpan Ya, terus di dalam tanah. tidak tersimpan dan terus. Adanya di bawah tanah. Ini model Bapak. Kita bisa lihat tadi kita tuang dengan ukuran yang sama, tetapi daya simpannya berbeda. Yang ini dia Peran bahan organik. daya peresapannya lama,
kemudian dia tidak bisa menyimpan cadangan air yang begitu banyak. Sedangkan ini dia daya serapnya cepat, tetapi dia punya kemampuan untuk menyimpan air yang banyak ini. Dia bagus. Sedangkan ini dia Ya, itu bikin kita bisa bedakan itu. Ini yang bikin cepat busuk umbinya, Bapak. Dia teksturnya sudah padat sekali. Jadi beginilah kondisi tanah kita di sini. Ya. Jenis tanah yang sudah diaplikasikan oleh pupuk ini. Bisa lepas. Ini pengaruh terupasan bawah. itu yang Bisa lepas. biasa. Ini Bapak, kita bisa lihat sendiri. Ini kondisi tanah yang punya bahan organik yang banyak. Dia memiliki pori-pori yang besar sehingga sirkulasi udara untuk pernapasan akar itu lebih bagus ketimbang yang ini. Ini agak lama, kita bisa lihat sendiri. Ini sudah selesai. Ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya bahwa kondisi tanah kita di sini butuh bahan organik, butuh nutrisi yang banyak. Kita bisa lihat sendiri dengan ilustrasi yang hari ini kami buat. Kita mencoba bergandeng tangan, bekerja sama untuk kemudian menyukseskan apa yang menjadi target kita di sini, Bapak. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami bagikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Dan hari ini kita sudah menyaksikan proses pembuatan pupuk organik dan bagaimana pupuk tersebut bekerja pada lahan perkebunan. Dan ternyata penggunaan pupuk organik pada lahan perkebunan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari produksi produk. Sekian untuk hari ini. See you guys.